Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketemu warahmatullahi lagi dengan saya Iwan Setiawan dalam Untold Story, cerita di balik cerita. Pada pertemuan kali ini saya menghadirkan Ustadz saya, Ustadz Widodo Marzuki MAG. Selamat siang Ustadz. Selamat, alhamdulillah khair. Ya. Oke. Hari ini kita akan ngobrol berkaitan dengan sebuah kampung. Kalau kita bicara berkaitan dengan kampung Muhammadiyah di kota Jogja, ada 3 kampung di kota Jogja di selatan kota yang terkenal dengan nama 3K. Yang pertama itu Kauman, yang kedua adalah Karangkajen, yang ketiga adalah Kota Gede. Itu adalah disebut kampung yang awal menerima Muhammadiyah. Nah, dari 3 kampung itu ada menyempil sebuah kampung yang letaknya di antara Karangkajen dan Kota Gede. Kalau sekarang kampung itu ada di Kecamatan Umbul Harjo, kelurahannya adalah Sorosuta, namanya adalah Kampung Nitian. Nah, pada hari ini saya ingin ngobrol dengan Ustadz Widodo Marzuki. Beliau seorang ASN, tokoh masyarakat di Kampung Nitian, wakil ketua pimpinan ranting Muhammadiyah Nitian berkaitan dengan sejarah Kampung Nitian. Saya kasih judul Kampung Nitian, Kampung Santri Tanpa Pondok Pesantren. Nah, saya mulai dari sejarah Kampung Nitian, Ustadz. Mungkin bisa dikisahkan bagaimana Kampung Nitian itu bisa ada gitu. Oh ya, terima kasih. Ini suatu hal yang memang ini untuk khazanah kita, sejarah yang ada di Yogyakarta. Di antaranya adalah sejarah kampung yang kalau katakan itu kampung yang Islam, kampung yang Muslim, yang mana kampung itu kegiatannya adalah seharinya adalah banyak tulabul ilmi, banyak pengajian. Kalau sekarang kok Nitian itu ada SD Muhammadiyah yang berkembang, TK berkembang, TPA berkembang, itu memang layak itu, karena memang Kampung Nitian itu adalah sejarahnya adalah banyak tokoh-tokoh umat Islam, termasuk yaitu namanya Muhammad Darwis, simbahnya itu dimakamkan di masjid di sebarat Masjid Sultonen, namanya Mbah Sulaiman. Nah, ini memang layak. Nah, Kampung Nitian itu adalah kampung, kalau sekarang kan ya lain dari yang dulu. Kalau dulu itu ya suasananya itu gak kos-kos, ya anak kos sedikit gak ada, sekarang sudah ramai. Nah, mengapa kok dinamakan Kampung Nitian? Ini memang banyak versi itu. Pertama ada namanya makam Kiai Nitik. Nah, itu yang ada di makam di Bakalsari itu. Ya. Tapi ada versi yang lain yang ditemukan dari dari Keraton Perpustakaan Keraton Solo. Karena memang hubungannya Nitian dengan keraton itu banyak. Di antaranya adalah ada makam Raden Ronggo. Kemudian ada lagi namanya makam Pangeran Balitar. Itu cucu Panembahan. Kemudian ada lagi namanya Ratu Bruk. Ratu Bruk istri Pakubuwono III itu. Yang dulu dikisahkan adalah ketika Ratu Bruk itu akan dimakamkan di makam Imogiri. Itu kan naik kereta itu. Lah keretanya itu sampai Ponggalan ya. Ponggalan itu, Limbangan. Itu langsung itu berhenti itu. Kudanya itu mak kelemprek gitu. Nah, kemudian pekadeknya bilang itu, biar nanti kuda itu akan belok kemana itu. Wah, ternyata kudanya itu belok ke barat. Nah, ke barat kemudian dimakamkan di Nitian. Nah, ada lagi ada makam namanya makam kuno. Itu
namanya Abdurrahman Panotogomo itu. Nah, itu yang apa namanya hubungan dengan keraton. Kemudian dalam lembar itu ditemukan di perpustakaan Solo. Kebetulan kita simpan itu. Nah itu Panembahan Senopati itu yang beliau itu dengan dalam apa namanya dalam sekarang syair ya apa sekali itu dalam tembang itu. Nah, kalau tidak salah itu udah apalah begini itu. Ingsun kipatke ronggo. Ya ono ing nitian ingsun titik masjid vanitian. Nah, maka dusunnya itu memang dulu lain bukan nitian. Kemudian diberi titik masjid itu namanya vanitikan. Nah, ya sekarang masih ada prasastinya. Nah, itu sejarahnya nitian itu. Ya itu memang kampung tua. Kalau dilihat dari peristiwa itu ya kampung tua itu. Kampung yang dulu itu ketika Panembahan Senopati masih sugeng dan meninggalnya Raden Ronggo. Panembahan Senopati itu adalah pendiri keraton Mataram Islam di Kota Gede. Ya betul itu. Itu dalam tembang itu. Nah, itu namanya kemudian namanya nitian. Itu ya sekarang ada untung ditemukan di perpustakaan Solo. Karena kemarin itu ada rencana untuk membangun masjid Sultanen gitu. Kemudian cari sejarahnya masjid Sultanen. Kalau dulu namanya Masjid Panitikan bukan Sultanen. Jadi di Nitian itu ada masjid paling tua namanya adalah Sultonain. Ternyata awalnya namanya Masjid Panitikan. Nah, kalau Sultonain itu kan belum lama. Oh gitu. Saya masih menangi itu yang memberikan nama adalah beliau tokoh kita, Ustadz kita Bapak Haji Muhammad Jurjani Mutoha. Nah, itu jadi kalau dulu namanya Masjid Panitikan itu masih ada itu di pintu tengah itu ada tulisan namanya dengan Jawa Pegon. Nah, sejarah ada dalam buku ya Nitian itu ada di sini tertuliskan tertulis sejarah prasastinya itu. Makanya kampung Nitian itu kampung yang kuno itu, kampung yang hubungan erat dengan keraton itu. Karena memang banyak keluarga keraton yang dimakamkan di Nitian. Nah, itu yang menarik Pangeran Balitar itu, yang cara orang ketahui itu. Nah, kemudian Ratu Beruk, nah, kemudian Raden Ronggo, nah, kemudian yang hubungan dengan keislaman yang dulu berdakwah di Nitian adalah dari dawuh dari Ngarso Dalem begitu ya, namanya Mbah Sulaiman Rosid, yang punya putra namanya Abu Bakar, kemudian punya putra namanya Muhammad Darwis menjadi Kiai Ahmad Dahlan. Itu versi sejarah, diantaranya adalah yang sekarang masih makamnya adalah di barat Sultonen. Nah, dulu namanya Vanitikan, sekarang Masjid Sultonen. Dan dulu masih kita ingat itu ada pohon kurma. Di mana letaknya itu kalau yang kurma di pojok makam ada itu. Nah, kemudian kalau pas seperti ini bulan Safar itu, nah itu ada yang ngirim dari keraton dulu ada itu. Nah, kirim dari keraton itu. Nah, dulu itu. Nah, sekarang sudah berubah baik. Kalau dulu pendek kemudian dibesarkan biar ISIS, ternyata itu akan ada dana itu kan akan dikembalikan, tapi dipikir-pikir itu nanti kalau bongkar mungkin ya menyelesaikan yang agak sulit tuh. Kayu-kayunya itu kayu-kayu yang mahal itu. Mungkin itu keluar dari nama kampung Nitian yang sampai sekarang itu. Selanjutnya bagaimana kehidupan kampung Nitian itu sehingga ada yang menyebut kampung santri tanpa pondok pesantren? Di Nitian itu
adalah terdapat Pak Kiai itu, pakai zaman dulu. Iya. Nah, ada lagi itu kan ada nitian ada dua itu. Ada dua ada dua keluarga. Ada namanya dari Mbah Wongso Kembang, kalau tidak salah itu ya. Wongso Kembang itu nitian kembang. Yang barat Sultana itu ada namanya pohon kembang kantil itu. Nah, itu yang menurunkan orang-orang nitian. Kemudian dari Mbah Kiai. Nah, Mbah Kiai yang dulu memang Mbah Kiainya itu memang dulu juga dikirim oleh keraton. Nah, dulu Mbah Sulaiman yang mengidalan, kemudian Mbah Kiai Syafi'i. Nah, Mbah Kiai Syafi'i yang dari Tanjung, karena pihak Lor itu yang masih saudaranya banyak di sana. Nah, yang itu namanya Mbah Muhdi, Mbah Kiai Munajah yang terkenal. Nah, kemudian Mbah Syafi'i itu ya itu sebagai juru kunci nitian. Nah, sama yang kalau harus sebagai pendakwah di nitian. Nah, itu sebelumnya kan Mbah Sulaiman Mbah Kiai Dahlan. Nah, ketika dalam Mbah Kiai Syafi'i itu, Mbah Syafi'i itu dulu kan juga ada pondok pesantren itu. Oh, di Langgar Tengah. Langgar Tengah iya, itu. ada Langgar Tengah. Saya masih ingat itu ada di sebelum dibangun itu ada namanya pondok pesantren modern Darul Ulum. Nah, di mana? Di pojok di atas tembok itu dulu ada itu. Oh gitu. Namanya itu jadinya itu pondok Darul pesantren Ulum. modern Darul Ulum itu. Dulu begitu. Di nitian itu. Di nitian tadi di musola itu di langgarnya itu. Nah, maka dulu pondok pesantren. Dan ya ini yang kisah ini dituturkan oleh Mbah Kiai Hisam Simbahe ini, Mas Iwan Setiawan ini. Mbah Kiai Hisam itu pernah cerita dengan kita itu. Jadi Mbah Haji Ahmad Dahlan itu akan mendirikan Muhammadiyah itu minta izin itu sama Mbah Kiai Syafi'i. Itu diantaranya itu ungkapan beliau Mbah Hisam itu begini itu, Kiai saya akan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, itu dengan kata-kata begini, Olan gitu, saya tak ngedeke pesantren. Nah, itu memang hubungan erat sama Mbah Kiai Syafi'i itu. Nah, kemudian dengan Mbah Kiai Syafi'i dengan lingkungan nitian yang dulu itu kan lingkungan yang lingkungan yang macam-macam molimo begitu ya. Oh, nitian itu pernah mengalami seperti itu, Ustaz? Ya, mengalami seperti itu. Malah kisah kemarin itu dulu kan Pak Kiai Mursyid itu kan kalau memimpin belajar Yasin itu. Itu cerita bahwa ramane itu Mbah Syafi'i itu ndongake sesuk kene esuk Islam kabeh itu. Nah, ternyata doa itu terkabul. Nah, tuh makanya Islam di kampung nitian itu tidak lepas dari pejuang-pejuang beliau ini. Nah, dengan itu kemudian putra-putranya kan kemudian dipondokkan ke pesantren. Putra-putranya dari Mbah Kiai Syafi'i. Ada Tiwatu Congol. Mbah Kiai Mursyid itu. Kemudian Pak Kiai Busro. Ya, itu di Kerapia. Sampai dipek mantu oleh Mbah Kiai Munawir. Itu terkenal dulu namanya kesaktiannya kan itu. Ketika di Kerapia itu ada jaran ngamuk. Itu yang mengendalikan adalah Pak Kiai Busro itu. Nah, kemudian pas mondok itu dipek mantu dengan punya Badriyah itu.
kemudian menurunkan Pak Kiai sekarang itu Pak Muhtarom Busro, Pak Haji Kiai Haji Muhtarom Busro itu guru-guru kita yang sekarang alhamdulillah ya sekarang yang megang masjid imam sholat imam masjid pondok pesantren ya Munawir Rabiah itu adalah Pak Muhtarom Busro itu hubungannya itu. Nah, dengan itu nitian semakin berkembang keislamannya itu. Nah, kemudian dengan dipajungi oleh Pak Kiai itu kan semakin semangat nitian dalam berdakwah, dalam pembelajaran. Nah, dulu tuh memang kalau pesantren tanpa pondok itu memang ada metode pembelajaran sorogan itu. Gimana itu sorogan itu? Sorogan itu dulu tuh kita berempat, ya kemudian datang kepada Pak Zainuddin, itu ngaji jurumiyah. Nah, itu sudah ada dulu itu. Pak Zainuddin itu nggak punya pesantren, tapi para santri anak-anak nitian datang ke sana gitu. Ke sana. Tuh, jadi yang dikaji di pesantren itu dikaji di kampung itu. Jurumiyah, kemudian Al-Adqiyah itu karena Imam Ghazali itu. Atau Rekotul Aulia itu Mbah Kiai Dullah. Kemudian ada santri yang datang sorogan. Nah, kemudian itu yang sekarang masih yang masih senior kita itu datang kepada Pak Wisdan ngaji di sana. Pak Wisdan itu orang nitian, putranya dari keluarga Kiai Syafi'i nggih. Iya itu. Nggih. Cucunya bagi Syafi'i itu. Cucunya. Jadi dulu begitu sorogan. Nah, dengan udah sorogan itu kemudian ngajinya itu kan lebih menarik, lebih bisa dilihat sampai mana. Nah, jadi kitab-kitab yang di pesantren itu dikaji di nitian. Nah, kemudian setelah itu ada ngaji Bandungan itu. Ya, kemudian sekarang ada ngaji Riyadhus Shalihin. Di mana itu kalau yang Riyadhus Shalihin? Itu setiap di Musola Al Barokah dikaji oleh beliau masjid-masjid di kampung nitian. Mas Ferry yang kemarin lulusan Madinah. Kemudian kitab Tafsir Jalalain yang setiap akad pagi di Masjid Sultonain. Yang pakai pegon utawi ikiku itu yang pakai pegon. Jadi ya pesantren tanpa pondok pesantren. Nah, karena itu dengan kegiatan kepesantrenan itu kemudian seolah-olah bahwasanya nitian itu dalam pembelajarannya adalah ilmu-ilmu pesantren. Nah, dulu ketika subuh itu senior kita usia dengan saya udah 5 tahun, kakak saya 5 tahun itu. Itu kalau oleh Pak Kiai Mursyid itu yang putranya Mbah Syafi'i itu diulang sorab. Fa'ala yaf'ulu itu fa'lan wa itu jadinya dilanggar tengah. Nah, jadi namanya pesantren. Sekarang sudah pembelajaran Islam lewat Bandungan itu, pengajian setiap itu sudah hidup semuanya. Padahal ada masjid sekitar 10 masjid di kampung nitian. Makanya namanya pesantren tanpa pondok pesantren. Tapi ini tahun ini sudah memulai. Sudah ada asrama pondok pesantren. Sudah punya pesantren nitian. Tapi ini mahasiswa. Juga ada pesantren. Nah, alhamdulillah namanya adalah pondok pesantren mahasiswa. Namanya Raudhatul Hufat. Tempatnya di rumah beliau Pak Ustadz Ferry. Di RW 12 RT 47. Namanya Pak Ustadznya Mas Ferry, Ustadz Ferry yang kemarin alumni Madinah, kemudian mengajar di Mu'alimin. Alhamdulillah sudah ada santrinya yang mahasiswa sudah sudah ada yang diluluskan. Kemudian walaupun di situ ada anak-anak mengaji seperti TPA. Alhamdulillah itu semoga nanti nitian betul-betul nanti
Kampung santri yang dengan punya pondok pesantren. pesantrennya. Nah, ini. Selanjutnya gini Ustadz, kapan Muhammadiyah itu masuk ke Nitian walaupun sebelumnya sudah kampung santri dan warna Muhammadiyah itu sangat kental di Nitian. Nah, Nitian adalah pusat itu. Wah, TBC itu itu. Jadi namanya bid'ah khurafah tahayul itu tempatnya itu. Oh dulu seperti itu. Tempatnya. Oh. Kita belum lama ya merasakan nyewu itu kan sekarang enggak ada. Nah, dulu kan ada namanya nyewu. Okay. Nah, itu jadi Nitian Muhammadiyah Nitian itu dulu adalah dari Pakualaman itu benar. Dari Pakualaman kemudian dibina oleh Karangkajen. Okay. Nah, itu cabang Pakualaman. Okay. Nah, itu kemudian pembinaan dari Karangkajen. Okay. Nah, kemudian itu mungkin masih ingat lewat jalur Pak itu dulu Pak Abdullah Hadi. Pak Abdullah Hadi itu Mbah Abdullah bukan? Bukan Pak Abdullah Hadi dari Karangkajen. Karangkajen itu. Dulu sampai saya masih ingat itu pas meninggalnya Pak Kiai Mursyid itu yang mendoakan adalah Pak Kiai Abdullah Hadi. Nah, itu dibina lewat itu. Nah, lewat yang penting ada gerakan-gerakan Muhammadiyah dengan PKO-nya, kemudian dengan ngurusi anak yatim, pendidikan. Nah, itu malah pendidikan itu ya hanya masjid-masjid yang tepat untuk itu, untuk gerakan-gerakan. Lah, tapi tidak seperti seperti gerakan sholat idul kurban Idul Fitri di lapangan itu ya ketika itu tahun 1954 itu. Sebelum itu semuanya di masjid itu. Masih ingat. Jadi ya, masih banyak orang tua yang ingat itu. Dengan mimbar yang warna merah, begitu warna coklat begitu. Nah, lewat jalur itu kemudian dengan dengan menguatkan Islam lingkungan. Nah, sampai sekarang kepemimpinan berubah-ubah, kemudian sampai sekarang kemudian amal usaha semakin banyak. Nah, kalau dulu itu hanya TK apa? Yang dulu TK itu kan di tempatnya di tempatnya Mas Akhid itu dulu. TK Abanitian, awalnya di tempatnya Pak Komarudin. Lalu pindah ke Mutohirin Jalan Sorogene. Itu memang tanah pendidikan itu. Tempatnya Pak Komarudin itu. Nah, sampai sekarang kemudian ada SD Muhammadiyah Nitian melebar. Nah, mungkin dengan masjid yang megah Mutohirin itu sebagai kantor ranting Muhammadiyah. PRM Nitian. Ya, itu bukan nanti amal usaha kemudian muncul tokomu. Nah, tokomu miliknya PRM Nitian, toko Muhammadiyah. Jadi itu dari awal begitu ya, dari di lingkungan yang dulu memang itu sulit untuk menghilangkan TBC itu ya. Memang lama waktunya itu. Nah, jadi yang dilakukan oleh Muhammadiyah berkaitan dengan TBC itu lebih sifatnya mungkin akomodatif atau gimana Ustadz? Apakah di Nitian itu sekarang sudah nggak ada nyewu, sudah nggak ada 7 harinan gitu? Atau ada dengan nama yang lain kira-kira? Kalau sudah nyewu sudah nggak ada. Nyewu nggak ada. Tapi kalau silaturahmi dalam takziah ngaji itu masih ada. Ya 3 hari masih berjalan untuk. Sudah nggak harus pitung dino. Sudah tidak harus 7 hari. Mungkin sehari 3 hari itu udah. Namanya sudah. Bukan tahlilan tapi. Sekarang itu ya di Nitian masing pengajian. Ya, ngaji tempat yang meninggal.
Iya. Walaupun itu ya masih kita dengan mengajar mereka dengan membaca kalimat thayyibah. Nggih. Sekarang itu. Iya. Mungkin itu Muhammadiyah Dinitian ya, itu Nggih. yang walaupun sampai sekarang mungkin daerah utara itu juga masih yang itu membuang apa jenengannya pun sajen itu juga mungkin masih malah ya daerah-daerah utara. Nggih. Tapi ya selatan sudah nggak ada namanya tempat-tempat yang angker itu wis nggak ada itu. Nggih. Kalau dulu itu ya Kampung Nitian itu ya tempatnya karena memang hubungan dengan keraton itu. Nggih. Terakhir Ustadz, tantangan apa yang dihadapi oleh Kampung Nitian, Muhammadiyah Nitian sebagai kampung santri di hari ini dan akan datang itu kira-kira? Wah ini banyak sekali yang perlu Kampung Nitian itu untuk apa namanya, untuk menata diri, kemudian memberikan penokohan. Karena banyak Kampung Nitian yang mondok di pesantren. Anak Nitian yang mondok di pesantren. Di pesantren An-Nur, Ngurugem, di pesantren di pesantren Gontor, kemudian di Mu'alimin itu kan banyak. Nah ini tantangannya adalah untuk pengkaderan itu yang kita tahu sekarang itu. Pengkaderan yang namanya pendidikan yang ditokohkan, memberikan panggung kepada mereka. Ini yang pokok panggung. Jadi anak-anak itu kita kasih apa namanya, tempat untuk berdakwah, berdakwah, kemudian tapi itu anak-anak sekarang lain dengan dulu itu, dengan dulu. Yang kedua tantangannya adalah memang anak dekat masjid sekarang itu sulit itu. Anak dekat masjid itu memang sekarang itu sulit. Mungkin cara-caranya yang nanti berbeda itu. Nah, itu anak-anak kita kalau itu hanya bulan Ramadan. Ramadan. Tapi alhamdulillah ada beberapa tempat yang ngaji dengan istiqomah itu. Nah itu namanya tantangan sekarang. Walaupun sekarang itu muncul rumah tafid, tapi itu yang ngaji malah banyak orang luar itu. Yang ada orang luar. Nah mungkin itu. Terima kasih Ustadz Widodo untuk obrolannya berkaitan dengan Kampung Nitian, kampung santri tanpa pondok pesantren. Terima kasih teman-teman sahabat Understory, pada sesi kita kali ini kita akhiri. Selanjutnya kita ketemu pada sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.